Kalau nanti I ask your name, dipanggil namanya, raise your hands, okay? Okay. Suheri? Yes. Yes, sir. Jumana? Very good. Mauludi? Mas? Okta? Riana? Very good. Kia? Good. Rahma? Nabila? Nabila? Okay, your name is Nabila. Yes. Okay, Johani? You are Johani. Yes. Hey, ganti ya rambutnya ternyata ya. Are you okay today? Sehat hari ini? Very good. How about you? What's your name? Ella, panggilannya ya. Ella Novianti. Oke, welcome to my class. Ya, saya untuk lebih semangat hari ini ya. Kelasnya boleh disimpan dulu. Menandakan bahwa Anda siap menerima ilmu yang disampaikan. Can you help me? Untuk kali ini tema yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai hakikat evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran, sehingga mudah-mudahan sedikitnya Ibu ingin tadi karena sudah semangat, Ibu akan bertanya kepada teman-teman mahasiswa di sini, kira-kira siapa yang tahu apa sih pendidikan? Ya, silahkan. Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui tahapan pengajaran, penelitian dan pelatihan. Ih, keren, tepuk tangan. Silakan. Hadi ya. Oke, Pendidikan adalah suatu proses pentransfer ilmu yang disampaikan satu orang ke orang lain, sehingga itu bisa dikatakan pengamalan ilmu. Pengamalan ilmu, transfer knowledge, ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ternyata pendidikan itu adalah siapa yang tahu mengenai pembelajaran? Silakan. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar. Very good. Tepuk tangan dong. Satu lagi, one more person. That's you. Oke. Sebuah tingkah laku untuk memperoleh ilmu atau kepandaian, berlatih serta melatih tingkah laku manusia dari sebuah pengalaman. Very good. Pendidikan adalah ilmunya, pembelajaran adalah interaksinya, ya. Jadi pendidikan dan pembelajaran itu menjadi satu paket, satu keterkaitan. Oke, kita masuk ke dalam kompetensi dasar apa yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian, tujuan dan manfaat evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan mengetahui peran evaluasi pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Makanya tadi
pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Artinya implikasinya seperti apa. Dan diharapkan yang terakhir juga dari pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menentukan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum. Ya, jadi kita terarah hari ini pembelajarannya untuk apa sih? Ya, objektif dalam evaluasi pendidikan itu sendiri apa sih? Nah, di sini istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Coba diulangi. Yang terbiasa English ya, evaluation. Yang artinya tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Ini menurut Ari Kunto tahun 1993, page 1. Dan kemudian evaluasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang berisi mengajarkan pengukuran serta penilaian terhadap keberhasilan pendidikan dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Atau dengan kata lain, evaluasi pendidikan adalah mengukur dan menilai terhadap sesuatu yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Misal, kalian sudah melalui proses hari ini, itu adalah berbentuk tes sebenarnya. Oh, tadi saya dapat informasi tentang pagi ini adalah terjadi A, B, C, D, E, F, G menurut si A. Oh, ternyata informasi yang diberikan oleh si A dan B diserap oleh si B sehingga disampaikan kembali oleh si C. Si C ini yang uji nih. Ternyata benar jawabannya itu adalah proses evaluasi pendidikan. Tentunya akan ada alat ukur tertentu. Ya, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Sebelumnya kita sudah diskusi mengenai evaluasi pendidikan. Saat ini adalah evaluasi pembelajaran. Di mana tadi ya pembelajaran sudah tahu adanya interaksi kan antara si A dan si B atau pihak guru dengan siswanya atau pihak dosen dengan mahasiswanya. Kalau di sini evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, artinya berurut. Ya, langkah-langkah kerjanya berkelanjutan, berarti terus-menerus, yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas. Dengan kata lain, nilai dan arti dari berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira dari pertimbangan ini apa yang ada di pikiran teman-teman? Jadi misal saya ingin mengajarkan mata kuliah pada hari ini mengenai hakikat evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Ibu sudah mempersiapkan proses rencana pembelajaran dalam bentuk skema. Sistematis itu ada skema yang namanya adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran pada hari itu. Di mana dalam skema tersebut sudah ditentukan standar kompetensi, ya, kompetensi dasar kalian, kemudian juga tujuan pembelajaran, skema waktu, kemudian kegiatan inti, pembuka, inti, dan penutup seperti apa sampai dengan apakah ada evaluasi pembelajarannya hari ini. Yaitu saya akan bisa memberikan kuis atau kita sebagai dosen memberikan penugasan yang dikerjakan secara diskusi kelompok. Nah, kegiatan-kegiatan mengenai penugasan itu adalah bentuk dari evaluasi dalam bentuk kegiatan kelompok atau individu untuk menentukan apakah kalian sebagai peserta ini benar-benar dapat memahami materi pada hari itu yang disampaikan oleh dosen atau guru. Ya, kalau di kelas sebenarnya dikasih tugas atau tidak? Tidak, ya, memang. Akhirnya masih aku nggak mau ada tugas. Kalau ada tugas ya diskusi aja ya. Iya. Ya, nah itu kan memang kita lebih kepada pemahaman interaktif, kemudian analisisnya diskusi kelompok di dalam kelas. Kita bisa bertukar pikiran. Dibandingkan kita selalu sering mengerjakan tugas-tugas take home di rumah. Memang kalau yang ibu ya juga pendidikan yang ada yang bagus di negara lain itu Finlandia itu berdasarkan alam. Dia belajar tanpa adanya penugasan terlalu banyak, tetapi interaksi yang berjalan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, kalau di sekolah di sana tuh SD SMP itu sudah nggak pakai seragam, tapi rapi sopan. Bagaimana dia mengajarkan ilmu terlebih dahulu, bahasa terlebih dahulu, ketika sudah baik baru masuk ke dalam keilmuan yang artinya seperti
sebagai contoh kecil. Next, ini baru slide pertama ya. Peranan evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Ada yang bisa baca? Silakan. Ya, silakan. Evaluasi pendidikan. Peranan evaluasi dalam pendidikan yakni menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan. Mengukur prestasi siswa, mengevaluasi kurikulum, mengakreditasi sekolah, memantau pemanfaatan dan masyarakat, memperbaiki materi dan program pendidikan. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk pembangunan dan akreditasi. Yes, fungsi untuk pengembangan dan akreditasi. Terima kasih. Jadi evaluasi pendidikan, peranan evaluasi dalam pendidikan adalah secara menyeluruh ke satu kesatuan perangkat sekolah untuk pendidikan. Ya, ada guru, ada siswa, ada bangunan sekolahnya, yaitu bentuk sarkas, ada perangkat pembelajarannya, baik itu modul, media ajar, kemudian juga bahan ajar, dan yang ada di kelas. Sudah terstandarkan atau tidak? Dilakukan evaluasinya. Mungkin kalian biasa mendengarnya adalah kalimat audit. Pernah dengar kalimat audit? Nah, kalau di sini disebutnya adalah akreditasi. Kan sekarang di sekolah ada akreditasi A, B, dan C. Mereka tidak serta-merta langsung muncul akreditasi A tanpa adanya evaluasi pendidikan. Diujikan bagaimana nih untuk standar akreditasi A dari pihak pendidik. Artinya guru-gurunya bagaimana pengembangan dirinya, bagaimana pengembangan pembelajaran di dalam kelas. Dari guru baru lihat aspek siswa, dari siswa lihat aspek sarkas di kelas sudah layak tidak pembelajaran dengan layout, berjaraknya, interaksinya, kemudian media yang digunakan dalam menunjang proses pengerjaan materi. Kita mau mengajarkan menggambar, tapi nggak dalam gambarnya bagaimana coba. Jadi hanya gambar imajinasi, it is impossible, right? Oke. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Ada yang bisa bantu dibaca? Yang wanita boleh? Yes, silakan. Peranan evaluasi pembelajaran. Ya. Peranan evaluasi pembelajaran adalah satu pengembangan meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar. Yang ada pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Yang kedua, akreditasi berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus atau sebaliknya program itu harus diperbaiki. Proses pembelajaran adalah siswanya dapat memahami, dapat mengerti, dapat mempraktikkan sehingga ada perubahan perilaku. Ya, itu semua didesain dalam perangkat pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada PPT dan lain-lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, good. Penilaian menurut Staffel-Beer dan kawan-kawan pada tahun 1971, evaluasi merupakan proses penggambaran, kemudian memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dari Daryanto tahun 2008 nomor 2. Dan agar dapat memahami perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi bisa dilihat pada tabel di samping. Nah, ini dia. Ya, ada nama pesertanya Nanda dan Nidi, kembar kayaknya. Skornya 90. 90 ini ternyata kategori nilainya adalah A. Kita suka deh ya di IPK. Nah, keputusannya ini adalah lulus sangat baik. Keterangan, skor nih 90 dan 80 hasil dari evaluasi final. Ini yang kita ambil tentunya. Berdasarkan pengukuran dan penilaian, maka poin ini adalah penentu kalian lulus atau tidak. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang tadi kita sudah diskusi sedikit di awal, adanya perencanaan. Ya, untuk melakukan evaluasi pendidikan, kita harus membuat skemanya dulu di awal. Seperti kalian kalau melakukan lamaran, ada perencanaan dulu tidak? Apa yang direncanakan? Mau di mana nikahnya? Sorry, dengan siapa dulu ya? Cari calonnya dulu, siapa? Ya kan? Sudah dapat calonnya? Mau di mana nikahnya? Sorry, mau kapan nikahnya? Mau di mana? Setelah
verifikasi datanya. Bisa dipahami, jadi kayak menikah tadi dikumpulkan rencananya, habis itu dikumpulkan setelah perencanaan datang. Kalau saya mau sudah dapat calonnya, saya mau nikah tadi kapan? Oh, bulan Februari aja, tanggal 14 14 Februari tahun 2024, angka cantik ya. Setelah menikah diverifikasi, bagus nih, diverifikasi datanya, oh tanggal cantik kedua, harganya juga gedungnya murah. Kemudian pas banget, calonnya cantik, soleha, masjidnya kosong, soalnya support. Sehingga setelah diolah data, tadinya dicocok-cocokkan antara kebutuhan dengan kemampuan. Ingat, ada kalau menikah kan ada kebutuhan, ada kemampuan serta kemauan. Cocok semua, ya udah pengolahan data hasilnya valid bahwa saya akan menikah di tanggal 14 Februari tahun 2020. Mau? Siapa yang mau menikah ya? Mau tapi lihat nanti ya setelah sukses. Oke, kemudian tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Di sini ada beberapa poin. Ya, yang pertama, menurut Sudijono 2011 halaman 16 mengungkapkan ada 2 poin di sini ya, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kalian kuliah selama 4 tahun. Kemudian nanti akan dievaluasi proses pembelajaran yang kalian sadar tidak setiap semester ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Itu adalah bentuk evaluasi pembelajaran. Kenapa pembelajaran? Karena yang diuji hanya kalian semester. Kemudian kita kembali dalam bentuk ujian akhir semester. Itu adalah bentuk evaluasi proses pembelajaran, di mana bukan hanya pada ujian tengah semester ataupun final tes, tetapi dalam keseharian kalian pernah mungkin mengalami adanya penugasan diskusi kelompok, kemudian adanya tadi tanya jawab, apa sih ini, apa sih itu adalah bentuk dari evaluasi pembelajaran itu sendiri, biasanya dilakukan oleh pihak dosen. Selanjutnya, oke, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran ada 4. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah yang di sini. Ya, ini misalkan adalah siswanya ya. Saya memberikan 5 soal, setiap soal memiliki bobot 20 poin. Kalau kalian benar semua 5-5-nya, maka dikalikan 20 akan mendapat 100. Namun karena ini adalah jawaban kualitatif, maka diukur range-nya adalah per poinnya 1 sampai 20. Tergantung kelengkapan dari setiap jawaban yang kalian lakukan, kalian implementasikan dalam lembar jawaban. Kemudian dari setiap siswa atau mahasiswa setelah diukur nilainya, kemudian diolah datanya, baru diambil average rata-rata kelas ini nilainya dapat berapa. Kalau nilainya di atas 60, 70, bahkan 80, maka dapat dikategorikan bahwa proses pembelajaran di kelas itu dikatakan berhasil. Tetapi ketika range-nya adalah 40, bahkan 30 ya, 30, 40, 50, sampai ambang 55,
masih rendah rata-rata di dalam satu kelas tersebut, ingat rata-rata berarti kan sebagian besar ya, itu menunjukkan bahwa pemahaman dari siswa ataupun mahasiswa di dalam kelas terhadap materi tertentu belum dikatakan berhasil. Baru diolah kembali ke tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilannya di mana. Apakah proses pemberian uji yang diberikan kepada kalian tidak terjadi kesesuaian? Misal yang diajarkan tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran, yang diujikan tentang bagaimana membuat donat. Nyambung tidak? Tidak itu. Ya, jadi alat ukur ini menentukan. Oke, bisa dipahami ya apa itu evaluasi pembelajaran ataupun evaluasi pendidikan. Kita lanjut, di sini ada karakteristik evaluasi. Yang pertama, ternyata evaluasi itu dapat dilakukan secara tidak langsung. Tidak langsung itu bagaimana caranya? Online. Online. Kayak pacaran virtual ya, online gitu. Oke, evaluasi dilakukan secara tidak langsung itu adalah tidak langsung berinteraksi dengan si siswa atau peserta didik. Dia hanya melakukan pengamatan. Jadi saya datang ke kelas untuk mengukur tingkat kerajinan kalian. Saya tidak menguji bahwa saya memberikan kerajinan untuk kalian. Kerajinan itu dalam kategori rajin mengerjakan tugas, rajin melihat sekeliling, kerapihan, kebersihan dan lain-lain. Saya tidak menguji, mengeteskan dengan banyaknya sampah, gitu ya, berserakan. Juga kalian datang langsung dilatih, itu menandakan kalian rajin. Saat ini saya bukan hanya datang ke kelas lingkungan, saya melihat ketika kondisi kelas agak sedikit berantakan. Kemudian juga ketika saya mengetahui bahwa saya sudah si guru itu memberikan tugas beberapa kali, kemudian ada interaksi dengan guru berapa kali dia mengumpulkan. Nah itu juga rajin, tepat waktu tidak mengumpulkan tugas, itu rajin. Bisa jadi ya, disiplin waktu dan rajin mengerjakan. Ada juga kadang dia kalau dikasih tugas tidak mengerjakan, berarti tidak rajin dan tidak disiplin. Nah untuk mengukur itu saya cuma melihat, memantau. Oh kasih catatan si A, B, C, D, E, F, G, J. Saya pantau selama kurang lebih 1 minggu. Saya ukur ternyata tingkat kerajinan anak-anak ini cukup baik. Indikator rajinnya apa? A, B, C, D, F, G, saya tentukan. Pengamatan yang dilakukan itu saya tidak langsung ngomong sama kakak, kamu rajin juga? Rajin bu, kamu rajin nggak? Iya saya rajin menabung ya kan? Bersihkan nanti kayak gitu. Jadi saya hanya mengobservasi, mengamati gerak-gerik kalian. Yang kedua, karakteristik evaluasi adalah penggunaan ukuran kuantitatif. Penggunaan ukuran kuantitatif ini menentukan skor. Tadi saya mau menguji kalian tingkat kehadiran. Ya, kehadiran 100% berarti nilainya 100. Kemudian kalau yang di bawahnya dia tak hadir satu kali atau 2 kali, maka perhitungannya jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah total dipotong ketidakhadiran nggak hadir 1 hari. Kalau dari 16 nggak hadir 1 hari berarti 15 dibagi total harusnya hadir adalah 16. Berarti 15 plus 16 dikali 100%. Dapat angka berapakah itu? Artinya pengukuran yang dilakukan, evaluasi yang dilakukan dengan menunjukkan angka-angka itu disebut dengan kuantitatif. Atau saya melakukan uji hari ini, kerjakan soal pemahaman. Satu soal kategori nilainya adalah 20. Ada 5 soal kayak tadi. Kalau benar semua maka 5 kali 20 poin dapat 100. Itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, bersifat relatif. Yang kelima, sering terjadi kesalahan. Ternyata evaluasi juga memungkinkan adanya kesalahan atau error. Tapi error yang signifikan hanya 0,05 atau 5%. Artinya kita sebagai pelaku pendidik untuk mengukur melakukan evaluasi harus benar-benar terencana terlebih dahulu. Model-model evaluasi pendidikan di sini ada number 1, goal-oriented evaluation model. Yang kedua, formative evaluation model, and goal-free evaluation model, and
dari masing-masing model, ya. Dan contohnya seperti apa? Di akhir sesi ini kalian akan diberikan quiz dan juga diskusi kelompok. Kelompoknya yang sudah saya tunjukkan tadi. Kelompok 1 ada Suheri, Jumana, Mauludi, Mas, dan Okta. Kalian ada kelompok 1. Kelompok 2 Liana, Lia, Hendra, Lia, dan Haura. Kalian kelompok 2. Kelompok 3 ada Eko. Ada ya? Eko ada ya? Ada Eko, Rahma, Nabila, Johani, Masito, dan Ella. Kalian kelompok 3. Bukan Ella ya. Ella. Nanti kalian akan diskusi mengenai ini. Oke, kemudian jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi penempatan. Berikutnya ada evaluasi diagnostik dan evaluasi selektif. Prinsip evaluasi pembelajaran ada prinsip integralitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip objektivitas. Apa sih maksudnya? Prinsip integralitas, integral. Prinsip kontinuitas, dari bahasa kontinuitas sudah paham. Objektif, karena kamu ganteng, saya kasih nilai 100 terus. Gak boleh, harus objektif. Kalau suka sama makanan, jangan deh. Kalian punya tujuan mau sukses di dalam pendidikan. Ya. Pendidikan itu prosesnya kan terus menerus. Kalau kita sudah punya tujuan untuk ingin sukses dalam pendidikan, maka dia harus punya prinsip kontinuitas, berkesinambungan. Terakhir prinsip integritas, ada yang tahu? Integral. Keren tugas bahan diskusi kalian. Ya, nanti ada 2. Memang sengaja saya siapkan slide-nya tentang model-model dan ini akan menjadi bahan diskusi kalian. Alat ukur evaluasi, teknik tes. Di sini ada subjektif dan ada objektif. Di mana subjektif ini ada 2, jawaban tersusah, jawaban terbatas. Dan tes objektif bersifat benar salah, menjodohkan, isian, campuran, pilihan ganda. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai jawaban terbuka itu seperti apa sih? Ya, Dijawab. Maksudnya objektif itu seperti apa tuh dalam aplikasi seperti benar salah, terus menjodohkan, isian, campuran, dan pilihan ganda itu seperti apa? Yang ini ya. Tes berbentuk objektif. Kita mengukur sisi objectiveness real dari kompetensi skill yang kalian miliki. Di sini ada benar salah. Si guru, si dosen membuat pertanyaan-pertanyaan soal tes untuk mengukur pemahaman kalian berbentuk benar dan salah. Misalnya, lambang negara Indonesia adalah laut. Benar salah? Salah. Yang benar adalah burung. Laki-laki diperbolehkan pakai rok. Benar salah? Salah. Ya, ini dia contohnya ya. Kemudian menjodohkan. Kalau contoh soal menjodohkan mungkin sudah sering lihat. Kalau menjodohkan dipaksa itu salah ya? Oh, dipaksa kalau memang ternyata membawa kebaikan menurut ukurannya si orang itu boleh-boleh saja. Kemudian sudah cukup usia, kamu makan tapi nggak mau nikah, dijodohkan, taruh boleh tidak? Boleh-boleh saja, dipaksa. Tapi terkadang kita lihat hal tertentu yang ini juga dipaksakan tidak baik ya. Tetapi kalau proses evaluasi pembelajaran dipaksakan bukan dipaksakan, disesuaikan dengan alasan yang benar dan harus dipaksakan mendapatkan
soal bahasa Inggris ya. Kan kalau misal pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia biasanya hanya esai aja. Nah, kalau saya bahasa Inggris itu biasanya ada esai, kemudian di bawahnya kalau grammar itu menjodohkan, kemudian juga ada multiple choice, pilihan ganda, itu namanya soal campuran. Beragam bentuk dari benar salah, menjodohkan, isian, dan pilihan ganda. Yang terakhir adalah pilihan ganda. Itu kalian sudah sangat memahami bentuk soal pilihan ganda. Yang kalian perlu perhatikan untuk melakukan evaluasi pembelajaran adalah bobot pertanyaannya. Isian konten pertanyaannya harus melibatkan atau terintegrasi dengan apa yang sudah kalian sampaikan di dalam kelas, berhubungan dengan materi yang sudah diajarkan. Kita tidak mungkin mengukur seseorang materi tertentu dengan apa yang mereka belum ketahui. Itu tidak akan linear, tidak akan objektif. Yang kedua, setiap soal diberikan bobot berapa poin agar memudahkan kalian ketika melakukan pengolahan data. Terbuka bebas, sah-sah saja. Tidak ada benar, tidak ada salah. Kalau jawaban, ya, yang penting mengerjakan. Tetapi yang diperhatikan biasanya adalah tulisannya, tanda bacanya. Ya. Berikutnya yang kedua, jawaban terbatas. Biasanya suka ada, silakan kalian jawab hanya 100 kata. Suka ada kan kalau pada bahasa Indonesia, atau terbatas hanya 2 paragraf. Ya. Nah, itu adalah bentuk jawaban terbatas. Atau dibatasi dengan limit tema tertentu. Kalian boleh menjawabnya terkait tema A dan B. Diminta saran dan pendapatnya. Oke, ini teknik tes ya. Sudah paham ya pastinya? Paham nggak? Maksudnya kan is the best. Oke, teknik non-tes. Tadi teknik non-tes itu yang dilakukan secara tidak langsung. Yang pertama berbentuk melakukan pengamatan atau observasi. Saya hanya mengamati ya, kan saya nggak ngetes kalian. Tadi yang bentuk evaluasi yang tidak langsung ini ya. Yang kedua, saya ngetes kalian dengan wawancara. Wawancaranya kayak tadi sampaikan, kalian kamu tidak apa itu pendidikan? Oh iya, pendidikan itu A B C D. Oke, kira-kira ini nggak? Silakan duduk. Siapa nama kamu? Tinggalin mana? Pacaran di mana? Kan enggak kan? Jadi proses pembelajaran itu dibuat senyaman mungkin si peserta didik sehingga bisa menjawab. Kan kalau kita sudah nervous duluan, tegang, blank ya rata-rata. Nah, kita buat skema sebagai seorang guru pendidik harus seperti itu kepada peserta didiknya. Yang ketiga, daftar angket. Mungkin tahu daftar angket? Kita membuat beragam pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Kita sebar kepada sampling atau kepada populasi tertentu. Kalian tinggal jawab berkenaan dengan tema yang mau kita angkat apa, atau pertanyaan mengukur tentang apa dulu. Misalkan mengukur tentang tingkat kesukaan mahasiswa terhadap penggunaan WhatsApp. Berarti pertanyaan itu terkait dengan WhatsApp. Apakah WhatsApp menunjang komunikasi kalian secara non formal antara teman dengan teman? Ya atau tidak? Ya. Apakah WhatsApp membantu kalian dalam proses komunikasi berbasis bisnis? Ya atau tidak? Ya. Jumlahkan yang ya, jumlahkan yang tidak. Maka akan didapatkan rata-ratanya apa? Nah itu akan disimpulkan. Itulah hasil dari evaluasi. Ya, bisa dipahami? Itu adalah angket. Riwayat hidup. Teknis non-tes berdasarkan riwayat hidup. Ini biasanya dilakukan pada saat perekrutan karyawan, pegawai. Saya mengevaluasi calon pegawai itu melihat dari riwayat hidupnya. Oh ini biasanya dikritisi adalah satu, dia single atau marriage, nggak double ya, marriage. Setelah itu baru lihat di bawah, kompetensinya apa, pengalamannya apa. Dengan kompetensi dan pengalaman apakah linear? Ketika linear mungkin ini akan cocok di posisi apa? Itu saya ukur. Kemudian yang terakhir adalah penugasan. Saya menguji kalian sebagai karyawan baru selama 3 bulan training dengan penugasan bekerja di bidang A. Nanti hasilnya saya lihat. Yang saya lihat bukan saya uji, tapi
karyawan barunya. Saya hanya melihat hasil kerjanya. Itu berarti teknik non tes. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang kalian silakan membentuk kelompok yang tadi, lingkaran. Membentuk 4 kelompok. Ini 4, ini 3, ini 4. Nah, ini 3. Dari kelompok ini, ya, yang tadi kalian diskusikan, ya, yang model-model evaluasi pendidikan yang pertama akan didiskusikan oleh kelompok 1. Kalian cari tahu apa sih goal oriented evaluation model in any kind of search. Boleh open book, boleh open Google, gitu, ya. Kemudian berikan contohnya. Untuk kelompok 2 berarti number 2, formative summative evaluation model. Ini evaluasi modelnya seperti apa sih? Summative, formative, pengertiannya apa? Contohnya seperti apa? Kelompok 3 adalah number 3. Apa sih goal free evaluation model? Kelompok 4 adalah confidence evaluation model. What is that? Oke. Dan ditambah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi formatif, sumatif, penempatan, diagnostik dan selektif itu dari masing-masing kelompok. Ya, silakan diskusi. Saya beri waktu sebanyak 5 menit cukup? No. Oh, so let's start. 15 menit lah. 15 menit. Oke, kita we can get beginning about 10 minutes. 10 menit diskusi ya. Silakan. Diskusi our discussing. Kita sudah diskusi ya selama 10 menit. Selanjutnya kelompok 1 ini ya. Kira-kira menurut kalian goal oriented evaluation itu apa? Silakan. Model Model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh pihak yang membuat orientasi pada tujuan suatu program yang akan dilakukan dengan dilakukan model evaluasi ini diharapkan bisa mencapai tujuan. apa itu goal oriented evaluation? Model evaluasi yang dikembangkan oleh Taylor yang berorientasi pada tujuan suatu program yang akan dilakukan dengan diharapkan bisa mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana atau tercapai. Very good. Oke, ya. Next. Kalau formative summative evaluation model, kelompok siapa tadi? Oke, 2. Siapa yang akan menjawab? Oke, good. Silakan. Formatif, summatif, Oke, selanjutnya apa itu formative summative evaluation model? Silakan. Formative summative evaluation model adalah model evaluasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung. Ini disebut evaluasi formatif. Sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program ini disebut evaluasi sumatif. Good job. Right. Next. Kelompok ketiga. Oke, sekarang kelompok kaum laki-laki kita mau dengar apa sih yang dimaksud dengan goal free evaluation model. Silakan. Bahwa goal free evaluation model evaluation lepas dari tujuan. Model evaluasi ini dikembang oleh Michael Sheffield. Model ini berlawanan dengan pertama di atas yang orientasinya pada tujuan. Sementara model yang kedua ini adalah model evaluasi yang lepas dari tujuan. Namun perkenanannya di sini bahwa lepas tujuan maksudnya adalah lepas dari tujuan khusus, bukan dari tujuan umum. Model ini masih tetap mempertimbangkan tujuan umum dari sebuah program. Oke, selanjutnya kita ke kaum para laki ya. Oke, Thomas siap ya? Thomas sekarang silahkan dijabarkan apa yang dimaksud dengan goal free evaluation model. Silahkan.
Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michel Servan. Model ini berlawanan dengan pertama di atas yang diorientasikan pada tujuan. Sementara model yang kedua ini adalah model evaluasi yang lepas dari tujuan. Namun perkenanan di sini bahwa lepas dari tujuan maksud adalah lepas dari tujuan khusus, bukan dari tujuan umum. Model ini masih tetap mempertimbangkan tujuan umum dari sebuah program. Oke. Selanjutnya kita hadirkan kelompok 4, This is the last group. Nah, Ibu ingin tahu nih menurut kalian apa sih Coordinates Evaluation Model? Silakan. Menurut saya adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh START. Model ini menekan pada dua hal pokok, yaitu description dan pertimbangan. Yang di dalamnya ada 3 hal pokok yang menjadi objek atau sarana evaluation dan bagi evaluator harus mampu mengidentifikasi 3 hal itu. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua yaitu proses, dan yang ketiga dapat diartikan sebagai hasilnya. Very good. Yes, good job. Oke, selanjutnya ternyata mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa saya hari ini sudah sangat memahami apa itu dari hakikat evaluasi pendidikan dan hakikat evaluasi pembelajaran. Maka oleh sebab itu untuk lebih memperdalam, saya mempersiapkan kuis. Nah, ini sifatnya dikerjakan di kelas secara online. Nanti kirim ke email jawabannya, ya. Email ada 5 pertanyaan, dikasih waktu hanya 15 menit. Terhitung dari setelah saya bilang start ya. Nanti dikirim ke email. Sudah tahu Ibu? Very good. Oke. Tetapi startnya nanti. Ya, startnya nanti sebelum Ibu tutup, maka dapat Ibu simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran perlu dilakukan tidak hanya pada proses pendidikan namun juga pada proses pembelajaran, di mana ternyata evaluasi itu dapat dilakukan berbentuk tes dan non tes, ya, perlu dipahami itu. Dan mudah-mudahan kalian nanti ketika melakukan implementasi pengajaran di dalam kelas, selayaknya sebagai seorang guru atau mudah-mudahan menjadi seorang dosen, jangan lupa untuk menerapkan apa itu evaluasi pendidikan dan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan proses keberhasilan dari pengajaran itu sendiri. Oke, sampai ketemu di pertemuan minggu depan dan kita mulai kuisnya dari sekarang selama 15 menit.